Om Swastiastu, Pak. Selamat pagi. Swastiastu, selamat pagi, Dek. Gimana kabarnya, Dek? Baik, Pak. Sekarang hari Senin, apakah nggak ada kuliah nih hari Senin nih, sampai bisa pagi-pagi datang jadi saya nih sini? Kebetulan untuk hari ini mata kuliahnya semua pada libur, Pak. Jadi saya sebelumnya berterima kasih kepada Bapak karena sudah meluangkan waktunya untuk pagi hari ini. Tugas nggak ada tugas? Nanti misalnya ada tugas untuk besok, itu udah dikerjakan tuh belum? Tugas ada sih, Pak, tapi ya mungkin nanti bisa lah, nanti malam tuh. Bapak ini baru selesai sarapan nih. Adek udah sarapan belum? Udah, Pak. Apakah nggak ada nih kendala sakit kepala gitu, supaya konseling kita maksudnya berjalan lancar gitu, biar nggak ada halangan, nggak ada kendala? Mungkin apa ya, kayak masih ya mungkin dengan beban-beban masalah yang saya bawakan sekarang, ya seperti itu, Pak. Capek kuliahnya, capek ya? Seminggu kuliah itu capek ya? Lumayan sih, Pak, apalagi sebelumnya perkenalkan dulu ya. Saya lupa perkenalan. Perkenalkan, nama saya IGD Pratama Jayawardana dari jurusan Matematika. Ya, karena kan Bapak juga adalah salah satu konselor dari layanan bimbingan konseling di kampus kita. Lalu saya Pak Widnyana. Baik, Pak Widnyana. Sebelumnya saya mau nanya lagi nih, D pertama ada gini nggak masalah kesehatan untuk hari ini? Karena kayak pusing atau nggak ada apa gitu? Kalau untuk kesehatan mungkin ya masih setengah lah, masih baik, Pak, kesehatan walafiat. Jadi siap nih untuk mengikuti kegiatan hari ini nih konselingnya? Siap, Pak. Dan satu lagi saya minta adik pertama ini untuk kita sejujur-jujurnya ya tentang masalah yang ada gininya, supaya saya juga bisa mengerti bagaimana masalahnya, dan jangan takut untuk jujur karena di sini rahasia adik akan terjamin, karena di konseling itu ada yang namanya kode etik konseling, yang kode etik ini mengatur bagaimana kegiatan konseling itu seperti kode etik kerahasiaan, yang rahasia di konseling tidak akan kemana-mana. Jadi jangan takut untuk kita ya, Dek. Baik, Pak. Nah, sekarang boleh nggak saya tahu apa yang jadi alasan adik-adik mencari saya untuk kegiatan konseling? Gini, Pak, kayak akhir-akhir ini tuh saya merasa kurang serius dalam perkuliahan. Maksudnya kurang serius itu karena apa nih, Dik? Kurang serius karena mata pelajarannya susah, atau mata kuliahnya susah, atau dosennya, atau gara-gara sekarang masih daring, atau pengaruh teman, atau gimana nih? Mungkin kronologinya kayak gini. Saat semester 1 itu saya masih kayak benar-benar terfokus lah sama kuliah, sampai nilai IPK-nya yang menurut saya udah cukup besar. Nah, seberjalannya waktu saya mulai kayak kurang serius tuh, maksudnya kayak di kuliah kan ada lingkungan baru, terus sekarang perkuliahannya juga daring, jadi tiba-tiba kayak banyak kayak masalah-masalah gitu di diri saya. Contoh kayak pertama, dari kan sekarang kuliah daring, jadinya kayak kadang-kadang saya tergoda gitu loh, kayak untuk tidur saat perkuliahan. Terus dosen juga kayak kurang memotivasi dalam pembelajaran. Selanjutnya berpacaran sih juga yang lumayan berpengaruh dalam perkuliahan ini. Oh, jadi gitu ya, ada beberapa beberapa faktor yang mempengaruhi dalam kuliah. Pertama yang saya simpulkan itu, pertama adalah adanya pembelajaran secara daring, yang dulunya adik belajar ke kampus, sekarang malah jadi rumah ya, tidur gitu. Kalau boleh saya tahu, apa yang membedakan untuk membuat adik-adik itu, yang menurut adik-adik jadi masalah, yang membedakan antara cara luring atau daring itu, Dek, yang membuat adik jadi masalah?
gimana ya, kalau luring datang langsung gitu, kita gimana ya, mau tidak mau kita harus tetap belajar gitu ya, karena di dalam kelas kan ada dosennya. Nah, kalau misal daring, kita kuliah di rumah itu kayak, ini kita kuliah, kita bisa off kan kamera gitu. Nah, bisa ditinggal tidur gitu loh. Soalnya gimana ya, mungkin waktu semester 1 nih saya masih rajin. Waktu sudah naik semester kayak, jujur aja kan saya jurusan matematika nih. Setiap hari itu matematika terus. Jadi kayak jadi pusing gitu loh. Aduh, kayak kok bisa nih kayak tidur nih. Kebayang sih, Jadinya kebayang. kayak, Untuk apalagi adik untuk mata pelajaran saya itu matematika ya, jadi ya kebayang ya dulu SMP SMA aja cuman seminggu 2 kali, sekarang adik seminggu ya semuanya matematika, gimana nggak pusing juga ya. Tapi ya. menurut adik-adik gimana nih adik-adik untuk menyelesaikan masalah adik-adik ini, untuk mengatasi ini pembelajaran secara daring dan luring ini? Kan adik-adik juga pasti punya tujuan. Untuk mencapai tujuan itu adik-adik gimana harusnya? Apa kalau boleh saya dulu, sebelum itu boleh nggak saya tahu apa tujuan adik-adik di perkuliahan adik-adik ini, atau nggak ada tujuan lain gitu dalam diri adik-adik? Sebenarnya yang pastinya tujuan saya kuliah itu ya, pertama untuk ya menambah ilmu lah. Yang kedua ya biar kita dapat gelar juga, nanti kita mau nyari kerja kan biar lebih gampang nanti nyari kerjanya. Dengan tujuan adik yang seperti itu dan untuk mencari gelar itu kan tidak cukup menurut saya. Dalam pandangan saya, mencari gelar itu tidak cukup untuk hanya bagaimana cuma dapat gelar, kan perlu juga nilai yang bagus itu kan ya. Apakah benar begitu? Iya, Pak. Nah, dan untuk mencapai nilai yang bagus ini, apa yang mungkin adik-adik lakukan untuk memotivasi diri adik-adik untuk lebih memotivasi lagi untuk kuliah, mau itu luring atau daring? Apa yang mungkin adik-adik bisa lakukan itu? Mungkin kalau daring gimana ya? Kayak emang mungkin harus tetap diingat-ingat lagi sih sama tujuannya. Kita kuliah untuk apa? Mungkin itu bisa sedikit memotivasi sih untuk saya. Udah bagus sih sebenarnya. Memang tujuan itu adalah salah satu cara yang paling baik mungkin ya untuk bisa memotivasi diri kembali. Nah, mungkin setelah masalah luring dan daring ini, tadi adik-adik sempat menyinggung tentang relationship juga ya, kalau saya tidak salah tadi dengar. Iya, Pak. Nah, untuk ini menurut gimana penjelasan adik tentang pengaruhnya terhadap tujuan yang ingin adik-adik raih? Gitu loh. Ada masalah apa di sini yang mempengaruhi? Mungkin pengaruhnya cukup besar dari terkait dengan perkuliahannya. Kayak contoh, kayak yang saya rasakan sekarang itu, waktu mungkin semester 1 itu kan, saya katakan tadi saya masih rajin lah dibilang. Nah, itu dah kembali lagi dengan seiring berjalannya waktu, ada juga kayak teman-teman yang mungkin kayak ngajakin gitu, ayo ke sini, nggak usah ikut kuliah apa-apa gitu. Jadinya kayak saya ya kayak malah jadi ikut ke sana gitu. Oh ya, memang ya kalau sama temen ya emang gitu. Kalau misalnya temen nyuruh ke sini, kalau kita diajakin ya pasti tergoda juga mungkin untuk ikut ke sana. Tapi kan ada tujuan ya, yang bisa saya mention ini adalah tujuan adik-adik sendiri. Dan menurut adik-adik ini gimana cara adik-adik untuk fokus pada tujuan adik-adik dengan ajakan dari teman ini? Dan dengan adanya ajakan dari teman ini, gimana cara adik-adik untuk kembali bisa fokus gitu? Untuk kembali bisa fokus tuh mungkin gimana ya, mungkin ada rasa nggak enak gitu loh, kayak misalnya kita menolak, tapi nah di sini saya jadi bingung juga, kayak emang harus meninggalkan teman untuk fokus kuliah atau meninggalkan kuliah untuk teman, itu dah yang masih saya bingung. Yang saya lihat sebenarnya dia sebenarnya itu untuk ajakan dari teman itu sebenarnya boleh-boleh saja, dan untuk alasan menolak teman itu sebenarnya sangat sulit ya, untuk menolak teman untuk
apalagi ketika diajakin dan kita bilang tidak, itu sebenarnya sulit. Tapi sebenarnya ada salah satu caranya, misalnya adik-adik perginya siang sama teman atau perginya malam. Misalnya perginya malam itu siangnya belajar, atau perginya malam siangnya belajar, misalnya perginya siang malamnya belajar gitu. Saat orang-orang lain sudah tidur tuh malam-malam, gara-gara adik menghabiskan waktu untuk sama teman-teman di siang hari, malamnya mungkin bisa diluangkan untuk belajar. Gimana menurut adik? Sebelumnya terima kasih atas sarannya. Gimana ya, kayak ajakan teman itu waktunya itu tentatif, kayak berubah-ubah gitu. Kadang diajak pagi, kadang diajak siang, kadang diajak sore, kadang diajak malam. Tapi sesuai dengan mungkin saran yang Bapak kasih itu benar-benar sangat luar biasa sih. Mungkin saya sekarang bisa sedikit mengatur waktu untuk teman dan waktu untuk belajar. Nah, itu kan sudah itulah maksudnya saya sudah membagi waktu itu sudah adalah cara yang bagus gitu. Nah, itu juga sudah tahu bagaimana caranya untuk membagi waktu dalam waktu, ada yang waktu namanya waktu untuk teman, waktu untuk diri sendiri, dan waktu untuk belajar gitu, untuk mencapai tujuan yang ada bilang tadi. Apakah ada lagi nggak masalah yang terkait dengan pilihan adik-adik? Cuman itu aja 2. Mungkin terkait perkuliahan lagi sama dosennya ya Pak. Gimana nih sama dosennya ini, kok jadi dosen? Apakah dosennya galak atau gimana dosennya? Ya bisa dibilang kayak gimana ya, dosennya tuh kayak kurang hargai mahasiswa gitu loh. Kayak mentang-mentang kan kayak dosen itu yang memegang nilai gitu loh. Jadinya kayak dia semena-mena gitu loh, tidak menghargai mahasiswanya. Dilakukan gimana sih dosennya itu yang adik-adik deskripsikan tidak mau menghargai itu? Yang seperti apa perilaku dari dosennya? Mungkin saya beri contoh kayak saat perkuliahan, kayak dosennya tuh kayak menekan kita untuk selalu menjawab pertanyaannya dia. Nah, ketika kita sudah menjawab, jawabannya itu kayak kurang dihargai gitu loh. Kayak langsung misalnya salah, ya misalnya salah setidaknya diapresiasi lah, kan sudah mau menjawab. Tapi kayak disalah-salahin gitu loh. Kayak bener-bener mungkin dengan sedikit makian juga. Ya, yang udah adik-adik tahu tadi, yang adik kan juga sudah tahu kalau dosen itu yang megang nilai, dosen itu yang sponsor kuliah. Ya kalau dosen yang kayak gitu ya emang mana yang namanya dosen, ya tidak bisa disalahkan juga. Nah, adik-adik untuk mengatasi dosen yang seperti itu, apa yang mungkin adik-adik bisa lakukan? Nah, mungkin kesempatan yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan dosen ini, di akhir semester itu biasanya ada yang namanya angket penilaian dosen. Jadi di sana kita bisa meluapkan keluh kesah kita bagaimana dosen mengajar. Tapi sejauh ini tidak ada respon apa-apa. Kita hanya sekedar kayak mengisi angketnya saja, tapi tidak ada tindak lanjutnya terkait dosen tersebut. Emang ada sih beberapa dosen yang ya bisa dibilang oknum lah dalam dosen itu, yang berbuat seperti itu mungkin karena egonya dia atau karena jabatannya dia. Tapi kan kalau dilihat dari masalah adik-adik ini, dosennya cukup agak-agak gimana gitu dosennya ya. Mungkin bisa diginiin, adik-adik mungkin bisa lebih maklumin dosennya, karena dosen yang kayak gitu misalnya kan dosennya tidak menghargai, ya karena kita tahu diri juga, kita mahasiswa mungkin bisa dimaklumi. Ya juga kalau kita nggak bisa memaklumi dia, kalau kita ngelawan malah itu nilai kita yang jadi masalahnya. Jadi lebih baik untuk memaklumi. Gimana menurut adik-adik? Ya seperti Bapak katakan, berarti saya emang harus sabar-sabar lah juga ya, terus dimaklumi juga. Tapi ya walaupun susah, mungkin bakal saya usahakan dah terus untuk bersabar dan fokus sama kuliahnya. Nah kan semuanya pasti bisa pada akhirnya, selama adik-adik mau berusaha, semua pasti bisa. Apakah boleh saya tahu adakah masalah lain atau cuma 3 ini saja masalahnya? Mungkin ini aja sih Kak, yang benar-benar kayak faktor yang bikin saya gimana ya, kurang serius dalam perkuliahan.
Oh, ya kalau saya boleh simpulkan untuk di akhir ini adalah masalah adik-adik itu untuk pertama itu antara motivasi adik-adik dengan tujuan adik-adik sendiri. Jadi dipengaruhi oleh 3 faktor tadi yaitu adalah luring dan daring, serta yang kedua adalah tentang hubungan pertemanan, dan yang ketiga tentang dosen. Ya untuk solusi yang tadi adik-adik utarakan itu sudah sangat-sangat baik menurut Bapak, dan semoga adik-adik bisa untuk aplikasikannya ya, untuk mengaplikasikannya, dan jika sudah bisa yang sudah pasti adik-adik bisa meraih tujuan adik-adik sendiri. Begitu menurut Bapak. Dan apakah adik-adik ada kesan dan pesan gitu terkait kegiatan konseling kita hari ini? Mungkin untuk saat ini setelah konseling yang saya dengan Bapak, lumayanlah sudah sedikit terbukalah sedikit pikirannya untuk terfokus pada perkuliahan, kayak gimana ya, walaupun ada faktor-faktor yang saya tadi bilang kayak pertemanan, daring, sama tekanan dosen itu ya mungkin solusinya udah bagus dan luar biasa tadi, dan saya akan coba usahakan itu. Ya saya lihat dari respon adik-adik ini, sebenarnya adik adalah anak yang pintar dan juga sudah bisa tahu posisi di mana, posisi adik-adik di mana, bagaimana adik-adik bisa berbuat, bagaimana solusinya, bagaimana masalahnya. Sudah bisa adik-adik deskripsikan dengan sangat baik lah. Ya, karena adik-adik juga sudah tahu ya apa masalah adik-adik dan bagaimana solusinya, mungkin konseling hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih adik-adik sudah mau percaya pada Bapak untuk masalah adik-adik ini, dan semoga adik-adik bisa mengatasi masalah yang ada ini. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, Pak. Mungkin untuk mungkin sedikit motivasi dari Bapak mungkin. Untuk motivasi itu sebenarnya bukan dari orang lain tapi dari kita sendiri. Bagaimana apa yang menjadi tujuan itu yang harus kita capai, itu adalah bagaimana prosesnya. Tidak semata-mata baru tujuannya di puncak gunung, habis itu di jalan ada singa, ada ular, itu ada batu yang menghadang, kita harus balik lagi ya, enggak gitu. Kita harus lewatin itu semua untuk bisa tujuan, kalau memang tujuan yang ingin adik-adik capai, bukan dari orang lain tapi jadi. Apakah ada pertanyaan lain, Dik? Untuk saat ini tidak, tapi mungkin saya sedikit menyimpulkan, berarti yang harus saya lakukan tuh gimana ya, kayak harus selalu ingatlah sama apa yang saya ingin capai, seperti itu ya Pak ya? Ya, itulah hal yang paling penting, adalah kekuatan untuk adik untuk bisa melewati masalah yang adik miliki. Baik Pak, baik, mungkin itu saja yang permasalahan-permasalahan yang dapat saya sampaikan untuk konseling kali ini. Jadi mungkin sekian, saya sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak sekali lagi karena sudah meluangkan waktunya untuk pagi hari ini. Mungkin itu saja Pak. Ya, saya juga senang bisa membantu adik-adik karena ini emang tugas saya sebagai seorang konselor untuk membantu adik-adik. Dan terima kasih juga telah mempercayakan kepada saya untuk membantu adik dalam masalah adik kali ini. Dan saya rasa adik juga sudah bisa dan sudah mampu dan memiliki potensi juga untuk mengatasi salah adik-adik sendiri. Sekian dari saya juga. Terima kasih atas waktunya sekali lagi. Saya pamit dulu ya, Adik ya. Baik Pak. Terima kasih. Saya ucapkan salam Om Santi.